Inang tadi ini babak akhir terakhir dari dari 5 terdakwa yang terbukti menghilangkan nyawa anak Inang. Gimana tanggapannya? Berada memang menghilangkan anak saya almarhum Yosua. Ini memang sangat-sangat berat diterima oleh keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum Yosua. Begitu dia pertemanannya buat almarhum, walaupun dia baru di tempat Sambo bekerja, namun dia tidak ada hati ataupun rasa. Begitu berani menghujani peluru itu kepada anakku. Namun aku percaya Tuhan telah pakai Brada untuk juga membantu terbukanya kasus ini melalui keluarga juga. Begitu juga pengacara kami Ito Kamarudin dan semua timnya telah berjuang, berkorban untuk menuntaskan ketidakadilan di dalam negara kita ini. Buah Brada pembelajaran dan kepada semua pemuda-pemuda bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, pembelajaran kasus almarhum Yosua. Berbuatlah hal yang positif, jangan mudah tergiur dengan janji-janji yang menyesatkan, yang membawa kita ke jurang lembah kehitaman. Itu narasi Ibunda Brigadir Yosua itu mengingatkan, karena mungkin ada juga sering baca di media sosial, Bu Susi, banyak yang bilang ketika jaksa menuntut 12 tahun penjara, mungkin publik yang awam bilang ini, wah kenapa nggak ambil aja tuh uang 1 miliar, aman semuanya ikut skenarionya, dan kemudian tidak seperti sekarang karena publik ketika itu khawatir memang Baradae akan dihukum maksimal. Tapi mungkin Ibu punya cerita soal itu, apakah Baradae sempat ragu untuk jadi justice collaborator atau bagaimana dalam prosesnya? Kalau awal-awal sih kan dia belum mau mengaku ya, tapi setelah dia menetapkan diri, memantapkan diri untuk mau jadi justice collaborator dan mengajukan permohonan perlindungan, sejak saat itulah dia memang komitmen terus, meskipun ya pasti ada ini ya naik turun ya, risau, deg-degan mau sidang dan lain-lain itu biasa. Nah tapi yang saya setelah pasca putusan, setelah pasca tuntutan 12 itu tahun iya 12 tahun saya juga kaget ya, terus terang saya sendiri juga khawatir, saya sebenarnya khawatirnya nanti pas putusan jangan putusannya tinggi gitu ya, dan saya khawatirnya itu jangan sampai Richard itu bilang, Bu saya menyesal jadi JC karena jadi JC kemudian malah saya tinggi. Itu yang sangat saya khawatirkan gitu ya, karena kalau ini tinggi ya nanti kedepannya nggak ada orang yang mau jadi JC. Ini kan role model ya berkaitan dengan perlindungan dan penghargaan JC dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Nah kalau ini apalagi kasusnya terbuka beginilah, kalau kemudian putusannya tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya, itu yang saya risau sebenarnya pada saat itu. Karena tapi, siapa lagi mau jadi justice collaborator setelah ini kan role model nih kasus ini. Richard pun role model sebagai JC, karena selama ini banyak kita memberikan perlindungan terhadap JC, kan tidak seterbuka ini kasusnya. Ekspos publik tidak sebesar ini. Tidak gitu sebesar ya. Jadi, ini, betul. mungkin jadi lebih banyak yang tahu bahwa ada justice collaborator sebagai salah satu instrumen bagi para pelaku dan betul ya, para pelaku yang mau bekerja sama dalam membantu proses penyidikan hingga ke tahapan di pengadilan. Bang Roni, Anda mungkin bisa cerita juga tadi yang Bu Susi bilang, ada turun naik sebenarnya emosi, optimisme dari seorang Richard untuk, ya saya bilang tadi, mungkin sebagian bilang ya udah ambil aja tuh duitnya, ikut aja skenario Sambo, kalau memang dihukum, kalau memang jadinya dihukum berat. Tapi kan faktanya kemudian akhirnya tidak begitu. Ya, Mbak Christine, kita kan mengacu kepada fakta persidangan saja ya, bahwa bagaimana situasi Richard Eliezer ketika menerima perintah, kemudian nggak usah Richard Eliezer, Jenderal Bintang 1 aja nggak berani nolak perintah. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap, bahwa kita sudah mengetahui secara bersama terkait yang hal-hal seperti pembuktian ini sudah lewat, Mbak. Tapi kan sekarang kita lihat bagaimana sekarang situasinya supaya semuanya ini kembali supaya kondusif, dan juga pun dalam hal ini kan kita terkuras energi kita untuk perkara ini. Bagaimana kan kita tahu di awal kasus ini kemudian persidangan buat kami adalah sekarang Richard Eliezer sudah menerima vonis, dan berita baik adalah jaksa juga tidak mengajukan banding, dan menurut kami bahwa putusan dari pengadilan ini sudah adil,
karena sudah berbagai aspek, menyangkut semua berbagai aspek, rasa keadilan itu sudah tertuang di dalam putusan pengadilan, dan kita sekarang dari tim pengacara fokus untuk mendampingi juga orang tua, kemudian Richard Eliezer juga dalam hal-hal yang trauma healing juga kita sudah memikirkan, karena ini bukan hal mudah, Mbak Christine, ini adalah tragedi kemanusiaan kalau kita bilang seperti itu. Jadi kalau kita bilang bahwa kita harapkan bahwa inilah yang terakhir, kan ini bisa jadi pembelajaran ke depannya sehingga tidak lagi hal seperti ini terjadi antara kekuasaan di tingkatan atas dan bawahan itu bisa sewenang-wenang. Nah ini harapannya kan ke depannya bisa lebih baik. Dan ini jadi pembelajaran untuk kita semuanya, Mbak Christine. Ya, Bang Roni, tadi Anda sebut mengenai trauma healing karena saya wawancara orang tua Baradae dan Mama Baradae itu sempat cerita memang bahwa Richard aja ada yang buka pintu tuh bisa terkejutnya lebih dari biasanya. Mungkin Anda bisa cerita memang sampai saat ini Richard masih merasa trauma dengan semua hal ia jalani selama proses hukum selama ini? Ini hal yang tidak mudah, Mbak Christine. Ini adalah, makanya saya sampaikan, ini adalah tragedi kemanusiaan. Jadi tidak ada yang kita dalam hal ini kita melihat ini hal yang mudah. Richard juga pun dalam situasi ini kan tentu kita harus tetap memantau, memonitor kan. Karena kita tahulah bagaimana kejadiannya kan. Jadi itu ke depannya juga ada beberapa hal yang memang kita akan jadi fokus ya. Dan nantinya tentunya Mbak Christine, keluarga juga kita akan pikirkan bagaimana ke depannya supaya nanti bisa kembali ke Manado, terkait juga dengan keamanannya, dan juga kita harapkan bahwa Richard Eliezer juga ketika nanti kembali bertugas juga pun faktor keamanannya seperti apa, tentunya saya selaku penasihat hukum tentu kita akan selalu memonitor hal tersebut. Tapi dalam proses ini adalah kita tetap empati, Mbak Christine, bahwa di sini ada yang meninggal, ada keluarga korban juga yang harus kita empati, bahwa hal-hal ini tetap ini dengan vonis ini juga pun bukan hal yang mudah juga tentunya untuk ada pihak yang menerima, ada yang ini, tetapi kita semua menghormati dan menghargai pendapat dari para pihak, tetapi kami dari tim penasihat hukum ke depannya kita akan fokus supaya tetap mendampingi Richard Eliezer. Seperti itu, Mbak. Ya. Bu Susi, terkait dengan keamanan Richard tadi, jadi saat ini Richard masih tetap mendapat perlindungan dari LPSK, dan sampai di tahapan mana, Bu? Baru kemudian LPSK dalam tanda petik melepas atau karena sudah ingkrah sekarang, melepas atau tidak lagi memberi perlindungan kepada Richard? Prinsipnya perlindungan saksi dan korban itu tidak berbatas waktu, tidak berbatas biaya. Yang menentukan adalah tingkat ancaman. Itu prinsipnya ya, Mbak ya. Jadi sampai kapanpun kalau masih ada ancaman, kalau masih tidak ada. Jadi kalau Richard balik lagi menjadi anggota Polri kan Bang Roni tadi tetap khawatir sebenarnya ketika dia bertugas pun dia bisa jadi punya potensi diancam. Itu prinsipnya ya, prinsip utama seperti itu. Nah tapi di sisi lain yang namanya perlindungan saksi dan korban itu di Indonesia ya, itu adalah sukarela prinsipnya. Jadi ada kerelaan dari orang yang mau dilindungi. Nah kalau orang nggak mau dilindungi masa kita paksa. Nah untuk sampai saat ini memang Richard masih membutuhkan dan masih meminta untuk perpanjangan perlindungan ya kepada LPSK. Sehingga kami lindungi dan memang potensi ancamannya juga masih tinggi. Sampai kapan permintaan itu? Kita mengevaluasi per 6 bulan. Ada asesmen ya? Jadi asesmen, ada evaluasi. Nah nanti kalau per 6 bulan lagi, 6 bulan ke depan misalnya Richard sudah bilang, saya kayaknya nggak mau deh dilindungi gitu ya. Nah kita analisis, oke, kita bisa lepaskan atau nanti modelnya jangan lindungi seperti ini deh. Model yang lain misalnya seperti itu kan, kita bicarakan seperti itu. Jadi per 6 bulan kami evaluasi. Tapi memang sampai detik ini kami belum bisa melepas benar. Jadi kalaupun dia minta dilepas jangan dulu, Cat. Apalagi terdakwa yang lain masih melakukan upaya ya, hukum kan disparitas ya? Hukumnya kan tinggi ya, vonisnya ya. Pidana mati dengan 1 tahun 6 bulan. Nah itu kan kita tidak tahu ya di belakang layar perasaan mereka atau simpati pendukung mereka dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi itu semua potensi yang perlu kami antisipasi ya, kami cegah gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi ancaman yang nyata kepada Richard. Mungkin sekarang masih potensi, masih belum ancaman nyata kan. Yang penting kita cegah jangan sampai itu terjadi, menyerang Richard dan sebagainya. Itu
yang ada di dalam agenda LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Richard. Baik, Bang Roni, ini paruh terakhir Bang Roni bisa bergabung bersama kita. Jadi Bang Roni mungkin mewakili Richard, mewakili ibu dan ayah dan keluarga Richard. Mungkin kalau punya kesempatan untuk bicara langsung kepada Kapolri, Bang Roni atas nama Richard dan keluarga akan mengatakan apa? Ya, sudah berulang kali bahwa kami berterima kasih kepada para pihak yang sudah membantu proses penegakan hukum ini, persidangan ini berjalan lancar. Pertama juga buat Bapak Kapolri, kemudian juga Bapak Jaksa Agung, terlebih khusus untuk Bapak Presiden juga, dan Bapak Menko Polhukam yang kita lihat beberapa kesempatan juga ikut aktif memonitor kasus ini. Dan tadi yang saya sampaikan Mbak Christine bahwa bukan kekhawatiran ya, tetapi kan kita menjaga. Bahwa kami percaya bahwa Polri adalah institusi besar, tentunya kan dalam hal-hal Polri bisa menjaga G20, event-event besar. Untuk seorang Richard Eliezer tentunya kan tidak, ya pastinya tidak usah khawatir gitu loh. Jadi kita percayakan bahwa Richard Eliezer ini berada di dalam rumah sendiri, itu yang terlebih penting. Dan nantinya ke depannya tentunya kita akan mengikuti, menunggu proses selanjutnya dari Polri, kita dari keluarga menghormati dan menghargai nanti proses selanjutnya. Terima kasih Mbak Christine. Ya, saya juga terima kasih dan bersama dengan seluruh tim atas nama B-Universe BTV juga mengucapkan Bang Roni sangat kooperatif membantu kami juga untuk bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada pemirsa khusus untuk kasus yang dalam hal ini sudah menjadi terpidana 1 tahun 6 bulan karena sudah ingkrah ya Bu ya. Terima kasih Bang Roni dan keluarga juga sehat selalu sudah bergabung bersama kami. Saya harus jeda, usai jeda saya akan kembali menajamkan soal tadi dorongan dari Mas Sugeng bahwa seharusnya semua institusi yang terlibat ini sudah mengambil keputusan atau betul langkah-langkah yang populis, maka Polri juga sebaiknya menurut Mas Sugeng juga mengambil langkah yang populis. Bagaimana nanti semua pihak mengambil peran untuk bisa mendorong memang Polri melakukan langkah atau mengambil langkah yang populis. Sesaat lagi kami obrolkan terkait hal itu. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.